Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali belajar lagi ya, masih di tema 4 dan di subtema 3. Materi pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Pembelajaran yang pertama dari Bahasa Indonesia yaitu menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Di pembelajaran sebelumnya, kalian masih ingat tidak tentang dongeng, kelinci, dan kura-kura? Nah, kalian perhatikan peta pikirannya ya. Nah, kalian perhatikan peta pikiran berikut ya. Tokohnya itu kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Nah, pesan moralnya itu jangan berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Kemudian sifat tokohnya, kelinci itu sombong dan keras kepala, sedangkan kura-kura pantang menyerah. Nah, latar atau tempatnya itu di hutan. Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Nah, akhir dari ceritanya adalah kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Pembelajaran yang kedua dari bahasa Indonesia adalah menentukan pesan moral dalam dongeng. Kalian harus membaca dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moralnya. Nah, kalian perhatikan contoh pesan moral berikut ya. Pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Materi pelajaran yang kedua adalah PPKN. Pembelajaran yang pertama dari PPKN adalah pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, yaitu saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Di lingkungan sekolah yaitu mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Pembelajaran yang kedua yaitu membedakan sikap baik dan tidak baik. Kalian perhatikan contoh sikap baik berikut ya. Menjenguk tetangga yang sedang dirawat, kemudian merapikan mainan setelah dipakai. Nah, kalian juga perhatikan contoh sikap tidak baik berikut ya. Yaitu yang pertama, menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda, dan yang kedua, mengejek teman di sekolah. Nah, bagaimana pendapatmu tentang tindakan Dedi seperti gambar berikut? Jonas, mari aku bantu kamu berdiri. Aku antarkan ke klinik terdekat ya.
Materi pelajaran yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Kalian dapat perhatikan gambarnya ya. Gambar pertama yaitu sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. Kemudian gambar yang kedua, sawah ditanami tanaman padi. Kemudian gambar yang ketiga, padi dipanen oleh petani. Dan gambar yang keempat, petani menjemur padi. Lalu gambar yang kelima, beras dikirim ke pedagang di berbagai wilayah. Dan gambar yang keenam, nasi sudah siap dikonsumsi. Materi pelajaran yang keempat yaitu SBDP. Pembelajaran SBDP hari ini yaitu apresiasi terhadap gambar objek benda. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Perhatikan gambarnya ya, dan ini bentuk apresiasinya. Menurutku, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Nah, menurut kalian, bagaimana apresiasi terhadap gambar berikut? Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 4 dan subtema 3. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu tes tertulis subtema 3, halaman 67 sampai dengan 68. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Dan untuk muatan matematika tidak usah dikerjakan. Tetap belajar ya nak ya. Insya Allah minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian di tema 4 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.